Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 29 April 2020. Hari biasa Pekan Paskah yang ketiga. Bertepatan dengan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Pada suatu ketika di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Saudara-saudari yang terkasih, jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, persoalannya adalah apakah kita berani percaya dan berserah kepadanya? Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai kekuatan untuk dapat hidup. Di balik itu ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Itulah puncak dari perutusan Yesus ke dunia. Dia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya Dia sebagai makanan hidup rohani untuk umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, wujud nyata dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Tuhan Yesus hadir secara nyata dalam rupa roti tubuhnya dan rupa anggur darahnya. Maka kita membutuhkan makanan yang berupa Ekaristi itu, yang tidak lain adalah makanan rohani dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu, orang dianugerahi hidup kekal, sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena dalam Kristus ada keilahian. Maka marilah kita belajar mengutamakan Ekaristi dan belajar pula menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi tersebut.
Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi bagi kita adalah sumber dan puncak bagi hidup umat Kristiani, dalam hal ini Katolik. Maka dengan demikian sudah selayaknya lah kita tidak hanya sekedar tahu akan hal itu, tetapi juga mempercayainya dengan mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu, bahkan kalau mungkin setiap hari. Dan tentu saja dengan menyantap Ekaristi tersebut yang tak lain adalah tubuh dan darah Kristus atau Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah aku untuk belajar menyerahkan hidupku kepada penyelenggaraanmu, sehingga aku dibenarkan karena imanku. Doronglah hatiku untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi, baik secara mingguan maupun harian, untuk menyantap tubuh dan darah-Mu, bersatu denganmu secara sakramental. Amin.